الحمد لله الذي من استقام على نهج الهدى أكرمه وتولاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك يا رب علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, ibu dan bapak semuanya yang saya hormati, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus bersyukur pagi hari ini sekali lagi berkesempatan untuk beribadah dan belajar al-Islam. Mari kita optimalkan kesempatan yang baik ini untuk bertafakkur, untuk introspeksi diri, dan juga berdoa agar apa yang kita laksanakan pagi hari yang cerah ini bermanfaat, meningkatkan iman dan kualitas takwa kita, dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa keadaan kehidupan sekarang ini terasa semakin memerlukan Islam. Berita kematian ini beruntun. Beberapa hari yang lalu terjadi di Jawa Barat, terakhir di Kediri. Jadi ada seorang adik membunuh kakaknya, membunuh iparnya, membunuh kemenakannya. Subhanallah. Inilah kehidupan kalau lepas dari Islam. Maka kita ini harus banyak bersyukur menjadi orang Islam. Alhamdulillah, kita ini menjadi orang Islam dan kita masih sehat, terus masih bisa menikmati masjid seperti ini. Ini harus disyukuri. Jadi nasihat ulama itu mengatakan idza aradta ziyada fi kulli syai'in ushkur ma anta fihi. Kalau kalian ingin mendapatkan tambahan dari apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka setiap langkah, setiap apa yang kita rasakan ini disyukuri. Kita syukuri bahwa Allah masih membuat kita terus berzikir, membuat kita masih terus bisa sholat, dan kita harus selalu berpikir positif. Ya, Allah masih memberi kita kesehatan. Banyak orang yang barangkali sakit, banyak orang yang barangkali belum bisa menikmati masjid. Banyak juga orang yang kesulitan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Maka semakin banyak kita bertafakkur, semakin banyak kita berzikir dan bersyukur, insyaallah nanti kita akan bertahan dan terus kita pertahankan. Kita jaga iman ini ya. Jadi maka keadaan sekarang ini juga menuntut kita untuk terus menjaga iman. Menjaga iman. Orang kalau lidahnya itu banyak berzikir, itu sudah merupakan indikasi positif bahwa hatinya itu baik. Dalam keadaan bagaimanapun selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita itu berjudul mempertanyakan kesungguhan kita dalam beribadah ini. Ya. Ada orang beribadah setiap hari ya, tapi tidak banyak memikirkan gimana sih ibadah saya ini. Banyak juga orang membaca Al-Quran ya, alhamdulillah ya. Tapi apakah juga berpikir sejauh mana Al-Quran yang saya baca ini saya manfaatkan? Saya manfaatkan. Jangan sampai nanti Al-Quran itu lalu kita baca tiap hari tapi nanti akan menjadi bukti atas kita. Al-Qur'anu hujjatun lak au alaika.
Quran itu nanti di akhirat bisa menjadi bukti dan akan dibuat oleh Allah mampu membuktikan saya dibaca dan saya diamalkan. Tapi ada juga yang membaca tapi justru Qur'annya tidak digunakan. Maka kita perlu terus mengevaluasi, dan semua apa yang kita kerjakan itu, kalau boleh saya menggunakan kata jantungnya itu adalah solat. Solat ini saudara adalah ibadah yang paling penting dan merupakan parameter utama. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ayat di dalam surat Thaha ini adalah ketika Allah bersabda atau berfirman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa akan dijadikan Rasul itu, lalu Allah mengatakan dan diabadikan di dalam Al-Quran dialognya atau firmannya kepada Nabi Musa mengatakan innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, subhanallah, fa'budni, sembahlah saya. Saudara, Islam itu landasan utamanya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah ini dikatakan syatruddin, separuh bagian agama ini la ilaha illallah. Ya. Dan kita tidak akan bisa menjadikan la ilaha illallah di pedoman hidup dan landasan hidup kecuali dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha illallah itu separuh agama, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah separuh agama yang mengantarkan kita bisa hidup di atas la ilaha illallah. Nah, sesudah itu lalu Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Anda tegakkan salat itu. Anda bangun salat itu. Untuk apa? Untuk berzikir. Untuk mengingat Allah. Jadi zikir itu adalah ruhul ibadah. Siapa yang paling baik salat subuhnya hari ini? Di sini ini kita nggak tahu, yang tahu itu yang Maha tahu Allah. Tapi bisa dikatakan yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak ingat Allah selama salat itu. Kita salat kan ingat macam-macam tuh. Ya untungnya masih diterima itu. Tapi Anda tanya, saya ingat Allah berapa itu tadi? Berapa persen kira-kira itu? Nah, itu nilai salat kita nanti. Itu nilai salat kita. Oleh karena itu salat itu terus harus selalu diperbaharui, selalu terus diperbaiki. Setiap salat kita bertanya, bagaimana salat saya? Makanya sampai Rasulullah itu mengajarkan kalau orang akan salat itu, misalnya ke masjid ya, jalannya ke masjid itu diajari oleh Nabi. Jangan terburu-buru, apalagi lari takut ketinggalan satu rakaat. Ada nggak orang yang begitu? Ya kan? Nggak mungkin Anda bisa khusyuk. Datanglah bituma'nina wal waqar, datang ke masjid itu dengan cara yang baik. Allahumma ij'al fi qalbi nur, fi yasari nur, fi shimali nur, min fawqi nur, wa min tahti nur. Allahumma ij'alna nura. Itu pelajaran Rasulullah. Kalau Anda keluar dari rumah itu, minta kepada Allah cahaya kebenaran. Ya Allah, berilah cahaya pada hati saya, di sebelah kanan, di sebelah kiri, di atas, di bawah. Waj'alni nura. Allahu akbar. Begitu Rasulullah itu kalau berjalan ke masjid. Kemudian setiap langkah kita sudah siap untuk beribadah. Pakaiannya juga siap. Itu namanya itqan. Itqan itu sungguh-sungguh. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu cinta, suka kepada orang yang kalau melaksanakan pekerjaan apapun, urusan duniawi maupun ukhrawi, itu bil itqan. Bil itqan itu sebaik mungkin, sesempurna mungkin, apalagi sholat. Ya.
Jadi orang yang dari rumahnya siap pakai pakaian yang baik, saya mau menghadap Allah, dengan yang pakai pakaian asal-asalan, itu jauh beda. Kenapa pakaian kok diurusi? Karena Anda kalau berpakaian itu akan mempengaruhi apa yang Anda kerjakan. Saya kasih contoh, kalau misalnya Anda diundang Pak Huda, misalnya acara pernikahan anaknya, sudah mantu belum Pak Huda? Ya. Sudah. Kemudian Anda datang ke sana pakai kaos, kira-kira gimana? Pakai kaos t-shirt itu, kaos oblong. Terus ketemu dengan tuan rumahnya, kira-kira gimana tuan rumahnya itu? Ya apa sih, diundang urus perkawinan kok kaosan? Anda pakai pakaian yang baik, apalagi kalau yang mengundang itu orang pangkat, ya. Pakai jas, pakai segala macam. Kadang-kadang ditulis malah. Saya pernah menghadiri pengantin, ditulis pakai jas. Pakai mas harus pakai jas. Artinya apa ini? Kadang-kadang itu orang, ya apalagi ini orangnya pimpinan Anda misalnya. Anda pakai pakaian yang baik. Begitu diundang Allah, pakaiannya ala kadarnya. Kenapa ini? Karena tidak mengerti. Tidak serius. Pakaiannya ala kadarnya. Tidak layak untuk masjid. Enggak mungkin sholatnya baik. Betul enggak? Ini namanya itqan. Ini namanya itqan. Anda mau bersedekah misalnya, ya, harus Anda yakinkan saya bersedekah ini untuk Allah. Orang mau terima kasih atau enggak terima kasih, diumumkan atau enggak diumumkan, enggak ada masalah. Ya, yang penting saya kepada Allah. Itu namanya orang beribadah. Namanya bil itqan. Anda mau baca Al-Quran misalnya, ya, bisa saja Anda baca Al-Quran sambil lalu gini, ya. Tapi kalau orang tilawah kemudian pakai pakaian yang baik dalam keadaan wudu, menghadap kiblat, membaca Quran, itu akan membantu Anda untuk lebih khusyuk. Begitu Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya mengatakan, Allah cinta kepada orang yang kalau mengerjakan apa saja itu dengan itqan. Anda bekerja misalnya, Anda tidak asal-asalan bekerja. Saya hitung waktunya, tidak terlambat, saya optimalkan hasilnya, saya evaluasi, kemudian nanti dilaporkan. Ini namanya bil itqan. Nah, maka saudara, kembali kepada masalah sholat ini, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli wa huwa ahsanu man yuqimus shalah." Nabi kita ketika mengajarkan umatnya supaya sholat, beliau mengatakan, kamu sholat seperti kamu melihat saya sholat. Para ulama mengatakan, alhamdulillah, Rasulullah mengatakan seperti kalian melihat saya sholat. Tidak mengatakan kama ana usolli, seperti saya sholat. Gak mampu kita. Tapi seperti kalian melihat saya sholat. Nah, para sahabat melihat Nabi itu terus setiap hari itu. Untungnya para sahabat itu, ya. Jadi sahabat itu berkesempatan melihat Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu pernah mengajarkan kepada Ibn Mas'ud bagaimana membaca apa yang kita baca dalam tasyahud. Lalu Ibn Mas'ud mengatakan, kaffi baina kaffainin Nabi. Jadi coba Pak udah gini, salaman dengan saya. Gini ya, lalu Nabi gini. Waktu mau mengajarkan, jadi tangannya Nabi ini gini. Tangannya Ibn Mas'ud di antara dua tangan Nabi ini. Waktu mau mengajarkan bagaimana membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu artinya apa? Ini serius, ini masalah penting. Serius, ini masalah penting. Salat ini. Ibn Mas'ud menceritakan seperti itu. Kita diajari oleh Nabi ketika membaca tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Quran, diajarkan dengan baik. Jadi salat ini bukan urusan kecil. Anda kalau mau sholat bil itqan itu, begitu Anda akan memulai sholat, Anda berpikir, ini adalah ibadah yang untuk diwajibkannya Nabi diangkat ke langit. Namanya Isra Mi'raj. Itu perlunya kita ini memperingati Isra Mi'raj itu supaya sholatnya lebih baik. Ya kan?
kalau Anda tidak mendengar lagi cerita tentang Isra Mi'raj, mungkin sudah lupa. Al-insanu mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa kan? Tapi diingatkan begini, ini namanya mudzakarah. Fadzakir fa inna dzikra yanfa'ul mu'minin. Ingatkan, kata Allah, ingatkan. Karena mengingatkan ini, mudzakarah seperti ini, itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita kalau mau sholat, itu sebelum kita mulai, kita konsentrasi yang baik. Saya menghadap Allah ini. Saya menghadap Allah. Kemudian Anda memulai sholat itu, Anda berpikir, inilah ibadah yang untuk menetapkan kewajibannya Rasulullah diangkat ke langit. Allahu Akbar. Gak main-main sholat itu, Pak. Makanya kalau sholat itu baik, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. In saluhat saluha sa'iri amalih, wa in fasadat fasada sa'iri amalih. Yang pertama nanti ditanyakan oleh Allah ketika kita menghadap Allah itu sholat kita. Kalau sholatnya baik, lulus kita ini. Bagaimana sholat baik itu? Sholat baik itu sholat yang tuma'ninah. Ya memang itu salah satu syarat. Tapi apakah sesudah sholat masih ada dampak sholatnya dalam kehidupan Anda? Sholat itu sesudah sholat subuh sekarang ya. Maka antara subuh dengan zuhur ini ada nggak pengaruh sholat Anda dalam kehidupan itu? Jadi kita ini hidup dalam sholat, sholat dalam hidup. Hidup ini selalu diwarnai dengan sholat. Ya. Maka saudara-saudara terus perlu kita pelajari dan terus perlu kita tingkatkan kualitas sholat kita itu. Mungkin sudah beberapa kali, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah beberapa kali saya sampaikan dalam ceramah-ceramah ya. Jadi tasyahud. Kalau kita duduk sebelum salam itu adalah bacaannya itu pertama memuji Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu semua kehormatan, barokah, semua kebaikan itu adalah milikmu ya Allah. Jadi diawali dengan memuji Allah, itu tahiyat. Dan kemudian kita memberi salam kepada Nabi. Ketika Rasulullah itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Ya, perjalanan malam. Kemudian Mi'raj itu naik ke atas dengan buraq, dengan kendaraan buraq bersama Jibril itu ya. Naik ke atas. Jadi sulit dibayangkan bagaimana ada manusia ciptaan Allah yang terbaik itu diangkat ke langit, tidak pakai pesawat terbang, tidak pakai apa-apa, didampingi oleh Jibril, bisa sampai ke langit, bisa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke paling puncaknya, sampai arsy Allah. Itu tidak mungkin untuk dijelaskan secara ilmiah dengan apapun kecuali dengan iman. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang bisa, tidak mungkin. Selesai, sehingga kita tidak capek. Ya apa itu? Gak ada kata-kata seperti itu. Manusia diangkat oleh Allah sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, dan ketika menghadap Allah di arsy, itu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ilahuna ya Muhammad, saya tidak punya izin untuk bisa masuk ke arsy Allah. Makanya nggak bisa dibayangkan bagaimana ini salah-salah nanti kita bisa terjerumus kepada kemusyrikan. Arsy Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi itu terjadi. Lalu Rasulullah masuk ke dalam arsy, mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang kita baca setiap hari itu. Makanya kalau orang itu sholat dengan baik dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman, bagi yang mengerti. Jadi ketika Anda tahiyat itu Anda membayangkan ini dialog agung antara Rasulullah dengan Allah.
Makanya kalau orang itu sholat cepat itu gimana? Kan ada orang sholat kilat itu, bukan sholat ini, olahraga. Hah? Ya lebih baik senam aja sampean. Ya kan? Karena tidak mengerti apa ini sholat ini. Nah, saudara, kemudian Allah menyambut Rasulullah dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Anda sholat kemudian Anda menirukan itu salam Allah kepada Nabi. Assalamu alayka, salam untukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang menirukan itu. Karena Rasulullah mengatakan kamu tiru sholat ini. Lalu kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa enggak Anda membayangkan bahwa saya berbicara dengan kafil khitab? Assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Mengerti bedanya? Kalau assalamu alayka itu di sini orangnya. Assalamu alayka ya Huda. Misalnya begitu ya. Ini Pak Huda di sini. Saya assalamualaikum. Semuanya ini. Tapi assalamu alaihim kepada mereka. Salat itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti Rasulullah di sini. Maka orang yang bisa menghayati ini, dia merasakan saya memberi salam kepada Nabi ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya Allah kepada Nabi. Nah, sekarang karena yang memberi salam ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengatakan waalaikumsalam. Karena assalam huwa Allah. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya saya minta kepada Allah yang sifatnya assalam, sumber segala keselamatan dari Allah, supaya semuanya selamat. Itu artinya assalamualaikum semuanya. Salam dari Allah untuk kalian semuanya. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, rahmat dan barokah. Masih mau ditambah lagi? Macam-macam ini. Nggak ada yang lebih lengkap dari ini. Ini mubadir ini. Dan orang Islam tidak boleh ikut campur dengan cara agama yang lain. Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada ahsanus salam. Ini salam yang paling baik, yang paling sempurna. Nah, karena yang memberi salam ini adalah Allah, maka Nabi tidak menjawab waalaikumsalam. Mengerti? Ya? Lalu Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sadar enggak bahwa ketika kita itu sholat itu mendoakan semua orang soleh? Azim, besar sekali nilainya ini. Kalau Anda waktu at-tahiyat itu sadar, mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam bagi kami. Para ulama mengartikan itu bagi kami, para nabi, para rasul. Ketika Rasulullah mengatakan itu, artinya Rasulullah itu tidak egois. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan juga salam untuk semua hamba Allah yang soleh. Jadi ketika kita sholat itu saling mendoakan. Ya Allah, luar biasa Pak. Saling mendoakan. Jadi sampean NU, Muhammadiyah atau apa saja ya, yang penting bukan Protestan ya. Itu masuk di situ. Masuk di situ. Makanya kalau orang itu berpikir golongan ini masih rendah ini, berpikirnya picik itu. Islam ini sangat globalistik. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Di mana saja orang Islam yang soleh mendapat doa itu. Dan kita juga didoakan. Coba Anda fahami tasyahud ini saja luar biasa itu Pak. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tasyahud. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi juga mengatakan begitu. Jadi Nabi bersaksi, Rasulullah bersaksi bahwa Muhammad dirinya itu adalah utusan Allah. Lalu kita menirukan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat semuanya untuk bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istimewa sekali. Para malaikat semuanya bersalawat pada waktu itu. Malaikat yang hadir di sisi Allah itu semuanya bersalawat. Nah kemudian karena Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa nabi, di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi. Ya, jadi Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Ana da'watu Ibrahim." Saya adalah doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa itu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu 2800 tahun. Bayangkan. Nah, Rasulullah sekarang ini dengan kita 1500 kan, dihitung gampangnya saja. Jadi Nabi Ibrahim dengan kita ini 4000 tahun. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah ketika berjumpa dengan Nabi, menceritakan keindahan surga, sampaikan ini surga itu indah, surga itu sangat subur. Kira-kira begitu kurang lebihnya ya. Lalu Nabi mengatakan yang penting ini, Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, akri li ummatika minni assalam." Sampaikan, Rasulullah dipanggil oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim, "Muhammad, sampaikan salam saya untuk umatmu." Jadi ada yang disebut itu Nabi Ibrahim, Nabi yang lain enggak. Maka ada namanya salawat Ibrahimiyah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kalau tasyahud itu menjawab salam Nabi Ibrahim, lalu menjadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat yang paling panjang itu salawat Ibrahimiyah, dan itu kita baca setiap kita sholat. Masya Allah. Orang yang bisa menikmati sholat itu semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin akrab dengan Nabi, semakin hari semakin sering menyebutkan kakek Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari sinilah saudara, kita bisa memperbaiki sholat kita semakin hari semakin baik. Apalagi ditambah sesudah sholat sunnah lagi. Masya Allah. Kalau kita itu sesudah sholat, kemudian sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat qabliyah, ditambah lagi sholat tahajud, sholat duha ya. Ini sholat tambahan-tambahan ini, itu selain nanti akan menutup kekurangan sholat wajib kita, ini juga menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu di dalam hadis, selama hambaku terus melaksanakan sholat sunnah, nanti dia akan aku cintai. Dan kita semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi orang Islam yang melaksanakan Islam dengan baik, maka perbaiki sholat setiap hari. Kita harus selalu berusaha ketika sholat itu, saya akan sholat lebih baik dari kemarin. Karena iman manusia itu kan naik turun. Dan sholat di masjid ini sangat membantu kehusyuan kita. Untungnya ketika kita berdoa itu kan, kalau kita membaca Al-Fatihah ya, itu pakai bentuk jamak. Iyyaka na'budu. Na'budu itu kami semuanya. Artinya semuanya ini tidak mengatakan iyyaka a'budu, tidak. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami semuanya ya Allah beribadah, dan hanya kepadamu kami semua ya Allah minta tolong. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu semua kami. Jadi saya mendoakan bapak-bapak, bapak mendoakan saya, semuanya begitu. Ihdinas siratal mustaqim ya. Di antara sekian banyak ini mungkin ada yang paling baik sholatnya,
Lah ini nanti yang tidak begitu baik ini lalu terangkat ini. Ini untungnya sholat berjamaah itu. Ada yang ngelamun, ada yang macam-macam ya, kena doanya ini. Doanya. Masya Allah. Maka kalau kita setiap hari sholat berjamaah ini, itu nilainya beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami semua ini beribadah, dan hanya kepadamu kami semua ini minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hada ahsanid du'a. Ini adalah doa yang terpenting dan terbaik dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim itu sadar bahwa dia berdoa. Ya kan? Salat itu nikmat. Salat itu nikmat. Jadi kalau kita belum bisa menikmati salat, ya berarti masih ada yang perlu diperbaiki nih. Harus masuk bengkel dulu. Nah, ini bengkelnya ini agak sulit. Tapi kalau Anda terus bertafakur, terus berusaha, terus belajar, nanti lama-lama akan membaik, terus membaik, terus membaik, sampai kita akan menghadap Allah dalam keadaan sholat yang baik. Itu nanti husnul khatimah insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Indah sekali. Para ahli bahasa itu mengulas doa ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah tidak mengatakan atau tidak membimbing kita ihdina ila siratal mustaqim, tidak. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Kalau misalnya Anda keluar dari sini kemudian ada marka jalan, ini menuju bandara misalnya, kan cuman ini namanya petunjuk, ini namanya petunjuk. Tapi hidayah dalalah saja, petunjuk arah saja. Kalau Anda mengikuti ini, saya mau ke airport misalnya, lalu ada panah, ini menuju Juanda, lalu Anda ke sini. Apakah kalau Anda menuju Juanda sesuai dengan arah panah ini sudah pasti sampai ke Juanda? Coba dijawab, pasti sampai ke Juanda apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum tentu sampai. Ya kan? Belum tentu sampai. Bisa jadi nanti banyak bocor di situ, atau ada kecelakaan, atau macet. Nggak bisa. Saya pernah di Jakarta itu mau berangkat macet Pak, mau ke bandara itu macet. Ya Allah, sudah bingung ya, nggak bisa apa-apa, sudah macet. Dan tidak sedikit orang yang kemudian ketinggalan pesawat, ya kan? Jadi tujuannya mau ke bandara untuk naik pesawat, walaupun sudah arahnya benar, tapi nggak sampai. Makanya itu cuman arah saja. Tapi di dalam doa ini Allah membimbing kita untuk minta ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina ila siratal mustaqim, bukan, tapi ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah tunjukkan saya, bimbinglah saya, jagalah saya sampai-sampai. Begitu loh Pak, itu artinya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri kenikmatan ya Allah. Masya Allah. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Para nabi, para siddiqin, orang-orang beriman yang berkualitas, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang soleh. Yang empat ini yang soleh. Man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina minan nabiyina الذين أنعم الله من الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Empat ini. Yang paling tinggi itu para nabi. Kemudian yang kedua as-siddiqin, orang-orang beriman yang sadiq, yang berkualitas. Dan di antara sahabat Nabi itu disebut siddiq hadhihi ummah Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang paling shadiq, orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dan sahabat Nabi yang paling akrab dengan Nabi. Karena setiap mendengar dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hanya mengatakan sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah. Jadi kisah Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj yang terpopuler itu kan ketika Rasulullah sudah
datang dari Isra Mi'raj keluar akan diberitakan ini. Ummu Hani bibi Rasulullah itu mengatakan, jangan diceritakan ini, orang-orang nanti nggak percaya. Bagaimana tidak diceritakan? Harus saya ceritakan. Dan betul setelah diceritakan itu ada yang murtad, ada yang nggak masuk akal, ini masa semalam kok ke langit gitu. Tapi yang menarik itu dalam sejarah ketika Rasulullah akan menceritakan Isra Mi'raj itu, orang pertama yang dijumpai oleh Nabi itu Abu Jahal. Dan Abu Jahal langsung bertanya, Muhammad nggak ada berita apa-apa ini? Coba bayangkan. Jadi seperti diatur begitu sudah oleh Allah. Abu Jahal, musuh bebuyutan Nabi, itu pertama kali mendengar ini. Lalu Nabi mengatakan, usritu biya laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi malam saya diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Bilal itu senangnya luar biasa mendengar berita ini. Kalau misalnya bahasa Surabaya itu, oh Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mereka berpikir dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sebulan naik onta. Lah ini tadi malam, sudah senangnya luar biasa ini, mau menjatuhkan Nabi Muhammad ini. Dan Allah mengatur sedemikian rupa, Abu Jahal berjalan bertemu dengan Abu Bakar. Yang satu Abu neraka, yang satu orang surga ini. Ya, Masya Allah. Langsung Abu Jahal dengan serius mengatakan, ya Abu Bakar, amma sami'ta ma qala sahibak? Apa kamu enggak dengar itu temanmu itu beritanya? Lalu Sayyidina Abu Bakar ngerti yang dimaksud sahibak ini Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad katanya. Mada qala Rasulullah? Ini Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar belum berjumpa Nabi ini. Mada qala Rasulullah? Lalu Abu Jahal mengatakan, idda'a annahu usriya al-laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Masa dia mengatakan tadi malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu tadi malam. Ada khayal, mungkin kira-kira begitu. Ini khayal saja ini. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Lau qala urija ila as-sama'i la saddaqtu." Sayyidina Abu Bakar belum tahu loh ini ada Mi'raj, ini belum tahu. Tapi sudah mengatakan, "Lau qala urija ila as-sama' la saddaqtu." Kalau saja Nabi Muhammad itu mengatakan saya diangkat ke langit, saya percaya. Saddaqtuhu min khabaris sama'. Saya setiap kali mendengar berita dari langit, saya percaya. Bagaimana tidak percaya? Inilah yang saya katakan bahwa kalau kita mau berbicara Isra Mi'raj, itu pendekatannya pendekatan imani. Betul, Sayyidina Abu Bakar lalu bertemu dengan Rasulullah, dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu benar, bahwa Rasulullah itu bukan hanya dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi setelah itu Mi'raj, di-mi'rajkan. Allahu Akbar. Jadi saudara, soal solat ini adalah soal yang paling utama, yang paling besar. Mari kita perbaiki. Dan terkait dengan beribadah yang berkualitas, jangan main-main urusan agama. Apalagi bergurau urusan agama. Ada orang bergurau dengan malaikat, dengan siapa. Ini berbahaya sekali. Ini istihza namanya, melecehkan agama. Bahkan saya mengatakan tidak benar kalau kita ini diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita beri nikmat itu dengan nama yang jelek, ya. Misalnya rawon setan misalnya. Rawon itu kan nikmat dari Allah, kok dikaitkan dengan setan ini? Ini namanya istihza ini. Main-main ini. Dan di dalam surat Al-A'raf, coba dibuka surat Al-A'raf ayat 50 dan 51, ada dialog antara orang neraka dengan orang surga. Nah, salah satu yang penting untuk dicermati adalah bagaimana orang-orang yang melecehkan agama, berbicara agama tidak serius, ya, beribadah pokok mekanis saja, nggak bisa begitu. Ini perlu ya kita belajar ini, ya. Dan ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Orang-orang di neraka yang tersiksa itu kehausan, berteriak, membayangkan ini orang surga ini dikasih minum, dikasih makan dan macam-macam. Allah menggambarkan ini keluhan orang neraka kepada orang surga. Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Coba kami ini diberi air dan diberi kenikmatan. Ini orang surga diberi kenikmatan yang luar biasa, dan mereka dalam keadaan tersiksa itu. Dijawab oleh orang-orang neraka, orang-orang surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan minum dan makan dan macam-macam itu untuk orang-orang kafir yang melecehkan agama, orang-orang yang main-main dengan urusan agama. Saudara, salah satu orang yang saya sebut guru saya yang paling saya kagumi adalah orang Syria, namanya Dr. Muhammad Ratib Nabulsi. Ini bukunya banyak ya, di antaranya ada Tafsir Nabulsi namanya. Orangnya masih hidup, sudah sepuh tapi masih hidup. Saya menjadi muridnya sudah bertahun-tahun, tapi nggak pernah ketemu. Tapi hampir setiap hari saya bertemu dengan tulisannya. Saya kalau mau mendengarkan beliau sekarang ini, saya panggil, datang dia, nurut sama saya. Allahu Akbar, ini luar biasa ini. Mr. Google ini memang luar biasa. Walaupun ini banyak problem di sini ya, tapi kalau urusan itu luar biasa. Coba bayangkan, tidak terbayangkan 10-20 tahun yang lalu kalau ada orang dari luar negeri, kita ingin mendengar. Sekarang tidak usah lah. Kita panggil aja. Siapa? Ada perlu siapa ini? Ulama dari mana? Demikian juga orang-orang di sana juga begitu. Mau ketemu dengan orang ulama dari Indonesia, ini kan nikmat yang luar biasa. Nah, saya baca bukunya Nabulsi menceritakan ayat ini. Lalu dia mengatakan, saya pernah mengikuti muktamar atau seminar ya kalau kita ini ya. Muktamar diundang 18 tokoh agama tingkat dunia. Di mana? Di Washington DC. Washington DC di Amerika itu ya. 18 tokoh agama diminta untuk mempraktekkan urusan agamanya. Kata Nabulsi, ini muktamar yang paling aneh. Tidak ada presentasi, nggak ada pidato, nggak ada apa-apa. Pokoknya diundang semuanya datang, banyak yang hadir. Lalu setiap agama itu mempraktekkan agamanya. Ada yang dengan musik, ada yang dengan menyanyi, ada yang dengan macam-macam kan? Ya. Nah, begitu giliran orang Islam, ya. Ini Nabulsi yang bercerita ini. Begitu giliran orang Islam, satu orang azan. Begitu azan, semua orang ini yang tadinya ramai itu, tadinya ramai dengan musik macam-macam, disuarakan azan. Semuanya diam. Kok aneh nih? Kok aneh nih ada suara begitu? Allahu Akbar begitu. Setelah selesai, lalu ada seorang membacakan ayat dari surat Ali Imran. Semua hening. Bahkan ada yang menangis katanya mendengarkan itu Quran ini. Gak mengerti loh mereka ini. Gak mengerti. Subhanallah. Gak mengerti. Akhirnya Nabulsi mengatakan, bersyukurlah Anda menjadi orang Islam. Banyak orang-orang di luar Islam itu mendengarkan azan, dan banyak orang masuk Islam karena azan. Makanya azan itu suaranya harus enak ya. Jangan orang yang suaranya ngebret-ngebret suruh azan. Harus merdu. Nabi milih muadzin itu Bilal bin Rabah. Kemudian ada lagi ada seorang Abdullah bin Umi Maktum. Ada lagi Aba Hazim. Pokoknya ada orang yang suaranya indah-indah itu dijadikan muadzin. Jadi saya dulu waktu masih tinggal di kampung, belum di rumah yang sekarang ini ya, dekat dengan masjid itu. Suara adzannya itu kalau saya mendengarkan adzan itu saya istighfar saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kok saya gak seneng ini? Ya, gak seneng saya. Akhirnya saya bilang sama takmirnya, ini gini aja sudah, saya panggilkan muadzin dari Al-Falah.
Al-Falah waktu itu ya. Nanti supaya di training ini. Siapa ini juru adanya yang suaranya gebret-gebret enggak boleh adzan, yang suaranya merdu itu yang adzan itu. Itu adzan itu luar biasa. Coba Anda dengarkan adzan di Masjidil Haram itu. Orang mendengarkan adzan itu, orang sholat itu kan mulainya dari mendengar adzan, Pak. Nah, Anda sekarang sikapnya bagaimana mendengar adzan itu? Kalau Anda mendengar adzan bagaimana sikapnya? Kok cepet ya kapan nanti zuhur? Ini berarti Anda nggak senang sama adzan itu. Pernah kita ini rapat di masjid ya, baru mulai adzan, terus katanya gini gitu, rapat untuk masjid gitu. Adzan, ini adzan ini saudara. Berbahagialah muadzin. Nanti di hari kiamat muadzin itu nanti semua orang sulit, muadzin itu dapat prioritas. Ya. Makanya kemudian, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika orang-orang itu iri dengan muadzin, ya Rasulullah, muadzin ini enak nanti ini di akhirat ini. Waktu orang-orang sulit, muadzin ini nanti dapat prioritas. Ya, kalau di situ digambarkan lehernya paling panjang katanya. Kan semuanya orang dalam kesulitan muadzin ini. Lalu kata Rasulullah, kalian bisa menjadi muadzin. Semuanya bisa. Kamu jawab muadzin itu. Kalau ada orang adzan dijawab, Anda nanti seperti muadzin. Coba enaknya agama ini. Begitu kata Rasulullah, apalagi berdoa. Jadi Anda kalau mendengarkan azan itu dijawab, Pak, di mana saja, dijawab. Kemudian setelah dijawab Anda baca doa. Doanya azan itu. Seperti itu kata Rasulullah, Anda nanti sama seperti muadzin itu, nanti sama-sama di akhirat dapat pertolongan. Nah, ayat ini Saudara dijelaskan oleh Nabulsi, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang-orang yang beragama dengan cara lahu. Lahu itu melalaikan, la'ib, main, dangsa-dangsi gitu ya. Dengan alat musik, alat apa ini. Disebut ke dalam Al-Qur'an lahwan wa la'iba. Lahu itu melalaikan, makanya jangan berani-berani bicara agama kemudian lucu-lucu. Jangan, ini urusan agama ini serius ini. Saya pernah dengan seorang teman dulu, saya masih remaja lah, waktu ke Jakarta itu ada salah satu teman itu suka katakan istilahnya dulu crossboy ya. Apa crossboy itu ya? Orang nakal lah. Ya. Dia itu melecehkan begini. Malaikat itu sampai kesel tapi ngitung dosaku. Ngomong begitu sampai sekarang saya ini. Mari dosa mana sampai kesel akhirnya kok gak ditulis ini kan melecehkan. Ya ini namanya laibah ini. Jangan pernah mengatakan itu, Pak. Ini bukan main-main ini. Kalau Anda bermain-main dengan malaikat, nanti Anda termasuk nanti di neraka lalu menjerit minta tolong sama orang surga. Ini ayatnya. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Urusan agama dibuat bergurau. Urusan malaikat dibuat bergurau. Gak bisa begitu. Kemudian wa gharrathumul hayatid dunya. Mereka terbuai dengan urusan duniawi ini. Dikira dunia itu segala-galanya, Pak. Ya Allah. Banyak orang ketika sampai di puncak diambil oleh Allah. Rohnya sudah selesai. Tinggal sejarah saja. Dan banyak contohnya. Ada orang di puncak karirnya, umurnya baru 47, sakit. Hari kemarin saya mendengar di Universitas Unhas ada seorang menguji orang ujian doktor gitu ya. Pengujinya ini belum sempat ngomong ini meninggal. Allahu Akbar. Mau sombong bagaimana kita ini? Jadi artinya apa? Kenapa di dalam Al-Quran itu kok satu-satunya perintah yang diperintahkan oleh Allah tanpa batas itu zikir? Berzikir di mana-mana, Pak. Jadi ketika Anda itu melakukan apa saja jangan melupakan Allah. Bisa jadi Anda mati waktu itu. Dan contohnya sudah banyak. Nah kalau Anda misalnya meninggal pada waktu ikut pengajian seperti ini, Masya Allah, tapi tak tua udah umur sampean. Ada orang ikut pengajian tahu-tahu tidur tak? Meninggal.
meninggal di masjid waktu sholat. Ini kan husnul khotimah ini. Tapi bayangkan kalau meninggal waktunya ajojing di naudzubillah min dzalik. Di night club misalnya, tahu-tahu mati. Ya. Kapan itu saya ketemu teman saya, katanya sudah lama saya tidak pernah nonton bioskop, lalu nonton bioskop katanya. Ketika di tengah nonton itu dia keluar. Aku metu aku. Saya khawatir, cocok mati loh gitu. Sudah jadi nonton. Sudah tua ini, sudah tua, bukan anak-anak ini. Ya opo sih kan sekarang orang sudah gak nonton bioskop tuh. Ya, ini dia nonton bioskop. Katanya, saya keluar ya, usis timbangan iku mati kok diberitakan WA. Iki mati wae ndelok bioskop, la ilaha illallah. Begitu, Pak. Jangan main-main dengan agama. Ada koreksi semua yang urusan zikir Anda, zakat Anda, sedekah Anda harus bil itqan, harus silaturahmi Anda. Bagaimana Anda mendidik keluarga dan sebagainya, semuanya itu karena apa? Sifat dari dunia ini gharrat humul hayatid dunya. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan duniawi itu mata'ul ghurur. Lalu Allah mengatakan, "Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada." Kata Allah, hari ini kami tidak menghiraukan mereka. Sebagaimana mereka tidak menghiraukan agama pada waktu di hidup dulu. Agama dikesampingkan, tidak diperhatikan, bahkan dilecehkan. Mereka teriak di neraka dan Allah mengatakan, "Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Didampakkan diterlantarkan mereka itu di neraka. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan ini adalah akibat karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu jamaah Raudhatul Jannah, mari kita atur sikap kita. Kalau sudah bicara tentang agama, tentang Al-Quran, itu jangan main-main. Dilaksanakan dengan baik. Pada waktu beribadah, pada waktu semua mengerjakan, bahkan urusan dunia dan akhirat itu semuanya harus serius. Itu orang yang ingin sukses seperti itu. Ya bolehlah, kita ini bergurau itu boleh ya Pak ya. Kata para ulama, al-mizahu kal milh. Bergurau itu seperti garam Pak. Kalau Anda makan nggak pakai garam kan kurang enak kan? Iya. Gimana kalau garamnya kira-kira dikasih 1 gelas gitu? Rusak apa enggak? Itu bergurau. Bahkan dari bergurau, ulama mengatakan al-mizahu yurithud dhaghain. Bergurau yang berlebihan itu menyebabkan orang bisa musuh-musuhan. Lu aku ini guyon, cok serius kan gitu tuh biasanya. Karena guyonnya sudah keterlaluan. Makanya dalam berbicara kemarin sudah ada contohnya, bergurau kemudian menghina orang. La ilaha illallah. Ini urusan agama, Pak, enggak bisa dibuat begitu. Urusan agama. Satu kata itu setiap saya ngomongin sudah mungkin 1000 kata ini tadi sudah. Semuanya tercatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya begitu. Anda mengumpat orang, Anda berbicara yang jelek, apalagi di forum umum, Pak. Itu bisa jadi kata Rasulullah, bisa jadi. Anda berbicara satu kata, satu kalimat saja, la yulqil habalan, tidak dipikir panjang. Yahwi biha ila jahannam. Kata Rasulullah, bisa jadi orang itu ngomong satu kata saja. Atau menertawakan orang, satu kata saja. Itu bisa jadi tidak dipikir panjang, akibatnya membuat dia masuk neraka. Naudzubillah. Jaga lidah dengan baik. Ini lidah ini alatnya kecil, tapi di sini tempat surga dan neraka. Di sini Pak, lidah. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada seorang tua yang mungkin sudah saya ceritakan di sini. Sebelum mengakhiri hidupnya dia masuk Islam. Itu kan dari lidah saja. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Enggak lama sudah itu dia meninggal. Belum sempat sholat, belum sempat ini. Secara lahiriah kita mengatakan orang ini sudah Islam. Tapi juga bisa sebaliknya. Orang Islam sudah berlama-lama kemudian mengecam Islam atau mengatakan enggak masuk akal ini. Lalu mati dia. Bukan dari lidah,
maka nggak ada. Orang Islam itu hidupnya harus teratur, harus serius, apalagi yang terkait dengan agama. Dan sebenarnya semua yang kita kerjakan ini nggak bisa lepas dari agama. Saya minum ini saya harus berpikir ini luar biasa ini, nikmat Allah ini. Lalu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang Islam. Sudah selesai, Alhamdulillah. Itu orang Islam. Tidak ada yang lepas dari agama. Anda pulang dari sini nanti masuk rumah, misalnya Anda bawa kunci, coba Anda buka. Bismillahirrahmanirrahim. Setan sudah lari semua itu. Lalu Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, nggak ada orang. Seperti itu orang Islam. Jadi orang Islam tidak bisa lepas dari agama dalam keadaan bagaimanapun. Mau masuk kamar mandi agama, keluar berdoa, terus begitu itu orang Islam. Maka kalau Anda bisa membangun manajemen keislaman ini dengan baik, insya Allah lulus nanti di dunia wal akhirat. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Amin. Dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu. Dan tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga hidayah selalu menyertai kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Ya Rabb, lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina muslimina ta'iin wa amitna mu'minina ta'ibin ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna innaka alayna qadir. Allahumma ighfir lana ya ghaffar, ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم دمر أعداءهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا الدعاء منا يا رب. اختم لنا بحسن الخاتمة. هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.